Oke, untuk Bu Kada Eva Krisnadiani, waktu saya persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Terima kasih Pak Resike, terima kasih Undiksa Berbagi. Jadi hari ini sudah jam 14.09 ya. Hari ini saya akan berbagi tentang, tadi sudah diperkenalkan, tips menulis skripsi. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Selamat siang semuanya. Nama saya Eva. Saya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Undiksa. Kemudian kali ini saya akan bahas tentang tips menulis skripsi yang sengaja saya buat bersifat umum. Jadi ini bukan untuk prodi, khusus untuk prodi atau universitas tertentu. Jadi saya ingin tips ini bisa lebih banyak lagi mahasiswa yang menggunakannya. Oke, saya akan mulai ke PowerPoint ya. Oke, jadi di sini tips ini dirangkum berdasarkan pengalaman saya dalam mengajar metodologi penelitian, menguji skripsi, membimbing skripsi. Jadi dari pengalaman tersebut saya mencoba untuk merangkum apa sih yang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa. Apa sih hal-hal yang kok kayaknya kurang diperhatikan mahasiswa, dan apa hal-hal yang bisa memudahkan mereka supaya mereka bisa lebih cepat dalam menyelesaikan skripsi. Sama sekali tips-tips ini tidak berniat ya untuk menggurui, tapi lebih ke sharing aja, sharing pengalaman, sharing pemikiran saya, dan sangat terbuka untuk kritik maupun saran. Silakan. Oke, ini sistematika presentasi saya hari ini. Itu ada 6 poin. Awalnya menentukan topik dulu. Kemudian setelah kita punya topik, kita ajukan proposal, kita ujian proposal. Kalau lulus, kita proses bimbingan. Kemudian kita tulis bab 4 dan 5, karena proposal tadi kan sudah bab 1, 2, 3. Kemudian baru kita ke ujian skripsi. Jadi ini yang akan step-step ini yang akan saya paparkan. Nah, sebelum saya bahas, kita ke sini dulu ya. Ini adalah sebuah pepatah Latin. Apa sih artinya? Arti pepatah ini adalah apa yang diucapkan akan terbang menguap, sementara apa yang tertulis akan tinggal tetap. Kata orang, kita itu menulis ya, ini kayaknya agak seru bahasanya. Katanya kita itu menulis untuk membantu kita mencapai keabadian. Dalam hal apa? Maksudnya pemikiran kita itu akan menjadi abadi. Ketika Anda menulis, misalnya anggap skripsi, 10 tahun lagi, mungkin adik-adik kelas kita masih bisa membaca itu dan mengetahui apa yang kita lakukan dulu. Penelitian apa yang kita lakukan, apa hasilnya. Jadi pemikiran Anda akan menjadi abadi. Kita lanjut. Nah, ini menentukan topik. Anda udah punya topik penelitian, topik skripsi atau belum? Silakan kalau mau share di komen ya. Oke, kita coba menentukan topik. Gimana ya caranya untuk menentukan topik? Nah, ada beberapa pertimbangan. Misalnya, ini ada banyak versi ya, mungkin beda orang akan beda pendapat. Namun kalau yang saya rangkum dari pengamatan selama ini, ada 3 hal. Pertama, urgensi penelitian. Urgent katanya, gawat darurat. Penting nggak sih? Penting nggak ya penelitian ini? Soalnya kalau nggak penting, untuk apa kita lakukan? Jadi kemudian juga harus ada pemikiran seperti ini. Kalau saya nggak lakukan ini, apa yang akan menjadi masalah? Jadi itu hal yang utama kita pikirkan, karena ngapain kita melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Jadi urgensi penelitian, penting nggak ya? Kalau penting,
dalam hal apa gitu. Nah, yang kedua di sini ada minat peneliti. Ini subjektif banget. Tapi ini juga penting. Jadi minat, kesukaan kita sendiri, kita tertarik nggak? Aku suka nggak ya? Aku tertarik nggak ya sama topik ini? Kenapa ini penting dalam penyelesaian skripsi? Karena Anda kebayang nggak? Kita misalnya menyelesaikan skripsi anggap setengah tahun atau 1 tahun. Kita berkutat dengan sesuatu yang kita nggak tertarik sama sekali. Mau baca bukunya aja males banget. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Lain kalau misalnya kita memang tertarik. Ini saya suka. Pingin deh, semangat saya untuk menyelesaikan. Jadi itu termasuk hal yang penting juga, minat. Dan juga kemampuan peneliti. Aku mampu menyelesaikannya nggak ya? Jadi kemampuan ini nanti akan saya bahas lagi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tapi sebelum saya bahas tentang kemampuan, saya akan kasih lihat tentang diagram Venn. Nah, ini ya, ada diagram Venn, urgensi penelitian, minat peneliti, dan kemampuan peneliti. Nah, kalau topik skripsi yang ada di benak Anda sudah masuk 3 poin ini, baru namanya oke. Nah, ini kita bahas kemampuan peneliti. Kemampuan peneliti itu ada banyak, saya coba bahas 4. Kemampuan kita secara akademis ya. Maksudnya gini, setiap orang punya kemampuan akademis yang berbeda-beda. Untuk sebuah topik yang mungkin kita tahu sendiri ya, kita bisa menilai diri kita sendiri, kita bisa juga melihat suatu topik, kira-kira kita mampu nggak secara akademis untuk mengerjakan topik itu. Coba Anda pikirkan lagi, jangan sampai misalnya kemampuan akademis kita anggap kita 70 gitu. Tapi kita mengerjakan sebuah topik yang tingkat kesulitannya mungkin 90. Bisa mungkin Anda selesaikan, bisa aja, tapi akan lebih sulit gitu. Akan perlu usaha dan kalau Anda memang ada komitmen untuk itu sih bisa aja, tapi ini salah satu pertimbangan. Terus mampu nggak saya mendapatkan data sahih? Jadi ada sebuah topik yang menarik, tapi datanya saya nggak bisa dapat lah. Gimana cara menyelesaikannya? Gimana caranya skripsi itu bisa selesai kalau datanya nggak bisa Anda dapatkan? Kemudian kemampuan membiayai, ini juga tergantung topik. Misalnya ada topik yang nggak perlu biaya banyak. Ada juga topik yang misalnya Anda perlu ke lapangan sekian kali, atau mungkin buku-bukunya itu harus buku berbahasa asing yang harus Anda beli online, harganya mahal dan lain-lain. Itu Anda sendiri yang tahu, Anda sendiri yang bisa mengukur. Ya, jadi ini salah satu pertimbangan. Dan bisa nggak ya, mampu nggak ya saya menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, kalau misalnya skripsi kan biasanya gitu ya, setengah tahun atau 1 tahun. Jangan berlama-lama gitu. Coba kita lihat, kita ukur kira-kira bisa nggak diselesaikan dalam kurun waktu sekian. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, cara mendapat ide ini ada banyak sebenarnya, tapi saya coba bahas 4 aja. Pertama, kita banyak baca buku, jurnal, dan lain-lain. Kemudian kita observasi, kita harus kritis ya. Kalau kita nggak kritis, kita lihat sesuatu ya nggak ada apa-apa, nggak akan ada sebuah pemikiran baru. Tapi misalnya, jadi gini, dulu saya pernah ada seorang mahasiswa yang bertanya sama saya, dia punya pengalaman ke Jepang, terus dia bilang sama saya, sensei gitu. Kalau di bahasa Jepang kita manggil dosennya sensei ya. Sensei, saya pernah tuh di Jepang, terus saya lagi naik sepeda, papasan sama seorang orang Jepang, kemudian padahal saya yang salah gitu. Tapi kok dia yang minta maaf ya? Kira-kira kenapa ya? Jadi dari situ dia berpikir, mencoba mencari buku, dia ingin mendalami itu. Jadi bisa observasi kita, nanti pemikiran kritis kita bisa menjadi sumber ide kita.
Kemudian kita bisa diskusi. Diskusi ini bisa sama dosen, misalnya ketika kuliah, ya di perkuliahan. Kemudian mungkin kita kenal seseorang yang bisa membantu kita diskusi. Misalnya kita ingin tahu tentang situasi belajar mengajar di sebuah sekolah. Coba cari tahu, bisa nggak kita diskusi dengan gurunya. Jadi diskusi informal dulu, belum wawancara, tapi baru pada tahap menggali. Ya, jadi kita coba pikir ide-ide apa ya yang pas. Kemudian yang ini yang paling sering mungkin mahasiswa lakukan ya, browsing ya, dia cari di internet, dia baca berbagai jurnal dan lain-lain. Itu bisa juga sih kita dapat ide. Oke, selanjutnya. Nah, terus gini, misalnya kita ada seorang dosen atau berapa orang dosen atau pakar yang kita tertarik, wah kayaknya dosen ini atau pakar ini banyak meneliti deh. Apa aja sih yang dia sudah teliti? Pingin deh tahu. Jadi dari list penelitian dia atau artikel dia atau buku dia, siapa tahu saya jadi punya ide. Nah, kalau Anda punya pemikiran seperti itu, Anda search namanya di Google Scholar atau atau istilah lainnya itu Google Cendekia. Salah satu contohnya ya. Nah, ini Prof. Burhan Bungin, salah seorang teman saya nih, ini idola, bukan Prof. Burhan Bunginnya ya. Teman saya mengidolakan Prof. Burhan Bungin karena beliau itu banyak banget buku-buku berkualitas yang sudah dihasilkan oleh beliau. Terutama misalnya buku-buku tentang metodologi penelitian, kuantitatif, kualitatif, dan lain-lain. Coba deh kita iseng search dia di Google Scholar. Kelihatan deh, apa sih judul buku, penelitian, artikel yang sudah beliau publish, kemudian tahun berapa, dan udah berapa banyak yang mensitasinya, merujuknya. Coba kita lihat yang nomor 1 ini. Buku beliau yang penelitian kualitatif komunikasi ekonomi dan lain-lain ini sudah disitasi oleh sebanyak 8.308 kali. Jadi kita bisa melihat hal-hal seperti ini. Kalau kita scroll ke bawah, kita masih bisa melihat penelitian beliau yang lain. Jadi ini bisa jadi salah satu ide ya, kalau Anda mau tahu penelitian pakar atau mungkin dosen Anda sendiri. Baik, kita melangkah ke pengajuan proposal. Nah, ini tulislah sesuai dengan buku pedoman penulisan di universitas Anda masing-masing. Semua punya ya. Kalau misalnya di Undiksa, bukunya seperti ini. Ya, nggak kelihatan ya. Jadi bukunya adalah pedoman penulisan karya ilmiah, tugas akhir skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, pasti di kampus lain juga ada, Universitas Udayana, Gajah Mada, dan lain-lain pasti juga ada. Kita cek situ. Kenapa? Kenapa kita harus nulis sesuai dengan buku tersebut? Supaya Anda lebih kuat, jadi anggap nanti kita mau ujian proposal atau ujian skripsi itu kayak maju ke medan perang ya, menghadapi penguji misalnya, dengan membekali diri, kita sudah menulis sesuai dengan buku pedoman penulisan, kita akan lebih pede karena kita sudah mengikuti yang benar. Gitu. Misalnya anggap dosen Anda tanya, ini apa nih? Kok daftar rujukannya seperti ini cara menulisnya? Ini udah benar belum ya? Nah, kalau Anda sudah menulis sesuai dengan buku pedoman, dengan percaya diri Anda bisa bilang, daftar rujukan tersebut sudah saya tulis sesuai dengan buku pedoman penulisan. No further question. Jadi nggak akan ada pertanyaan lagi. Karena udah titik, kamu udah menulis sesuai dengan buku pedoman penulisan. Ya, jadi kamu akan lebih strong gitu ya menghadapi medan perang. Oke. Nah, ini kita bisa perhatikan, ini apa sih yang bisa kita lihat di buku pedoman penulisan, misalnya yang selain konten ya. Yang selain konten kita bisa lihat ada sistematika penulisan. Misalnya bab 1 itu isinya apa aja, bab 2 isinya apa aja, kajian yang relevan dulu, dan lain-lain. Jadi kelihatan
sistematikanya, kemudian teknik penulisannya dari ukuran kertas, dari margin, huruf, dan lain-lain itu sudah diatur. Jadi jangan kita bikin peraturan sendiri. Kita harus mengikuti ini gitu, supaya seragam. Oke, kita lanjutkan. Oke, silakan dibaca dulu ya. Oke, istirahat bentar. Oke, jika Anda mengutip dari sebuah sumber, itu harus disebutkan sumbernya. Ini ABC ini tentang merujuk dan daftar rujukannya. Ini sering mahasiswa itu salah dalam hal dia nulis ya nulis aja. Jadi dia nggak, padahal itu dari sumber lain, tapi dia tulis tanpa sebutkan sumbernya. Nanti Anda bisa dikira plagiat. Jadi kita, kalau misalnya kita ambil dari sumber lain, entah kita mengambil semuanya, misalnya copy paste gitu, atau kita memparafrase, atau kita dapat idenya aja atau apa, kita harus kasih sumbernya. Misalnya contohnya seperti ini, nama belakang tahun, Putranto dalam kurung 2010 menyebutkan bahwa, nah, dan ada banyak cara mengutip lainnya, tapi ini ya salah satu contoh aja. Itu harus. Itu punya orang lain, itu pemikiran orang lain, taruh sumbernya. Banyak mengutip, apakah itu berarti nggak bagus, kita nggak punya ide? Nggak juga. Bisa juga berarti itu kita banyak membaca gitu, tapi tentunya ada batas tertentu seberapa banyak kita bisa mengutip ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebaliknya ya, ini harus diingat juga. Kalau kita sudah rujuk itu di batang tubuh, skripsi kita, di daftar rujukan dia harus ada. Dan kalau di daftar rujukan dia ada, di batang tubuh dia juga harus ada bolak-balik. Kadang-kadang mahasiswa itu misalnya seperti tadi, dia sudah merujuk Putranto. Kita cari daftar rujukannya si Putranto nggak ada tuh. Atau terbalik, di daftar rujukan ada Putranto bla 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 bla, kita cari di skripsinya nggak ada. Ketika kita tanya, mahasiswanya bilang, ya saya baca buku itu tapi saya nggak rujuk. Kalau buku itu cuma dibaca tapi nggak dirujuk, tidak usah taruh di daftar rujukan. Nah, ini juga yang C ya, rujuk dari sumber yang terpercaya. Misalnya dari kementerian misalnya, atau Badan Pusat Statistik, atau yang lain yang kita bisa percaya sumbernya. Misalnya website yang memang website resmi. No Wikipedia, no blog seperti Blogspot, WordPress, dan lain-lain, itu nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena Wikipedia maupun Blogspot, WordPress, dan lain-lain itu memudahkan siapa aja bisa menulis. Siapa aja, misalnya Wikipedia, siapa aja bisa ngedit. Blog, siapa aja bisa menulis. Apakah semua yang menulis pasti tidak kredibel? Enggak juga. Tapi kita tidak bisa yakin. Jadi, saya nggak boleh baca blog. Ya, boleh. Tapi itu hanya sebagai info awal aja bisa. Tapi kita harus cari lagi sumber yang lebih terpercaya tentang topik tersebut. Tidak boleh si Wikipedia atau si blog itu yang Anda taruh di daftar rujukan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang paling sering ya, daftar rujukan itu mahasiswa kan nulis ada buku, jurnal, dan lain-lain. Paling sering dia salah nulis daftar berupa artikel dalam internet. Dia taruh aja www apa gitu. Padahal ini harus jelas dan lebih lengkap, misalnya namanya siapa, tahun, topiknya judulnya apa, tersedia pada website apa. Oh ya, ini mungkin agak kurang sedikit ya. Tambahkan juga diaksesnya kapan. Demikian juga kalau kita mengutip dari jurnal, itu juga harus ada nama dan lain-lain, judul artikelnya, nama jurnalnya apa, volumenya, dan lain-lain. Anda silakan cek di buku pedoman masing-masing. Oke, bahasa ini
khusus yang menggunakan bahasa Indonesia ya, karena mungkin ada beberapa prodi, anggap seperti mungkin pendidikan bahasa Inggris, dia mungkin menulis skripsi dengan bahasa Inggris, ini untuk yang menulis skripsi dengan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia baku tulis, yang baku dan ragam tulis. Ragam tulis beda dengan ragam lisan. Bahasa tulis, bahasa ketika kita nulis, ya, nulis sesuatu yang tulisan akademik, itu beda loh dengan kalau kita ngomong sehari-hari. Karena kadang-kadang saya temukan mahasiswa itu tulisannya kok kayak dia bicara tapi ditulis gitu. Itu beda. Jadi dari mana dong kita bisa terbiasa, kita bisa mengetahui kayak gimana sih ragam baku tulis yang baik. Ada 3 cara, misalnya dari segi ejaan, Anda cek pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Daring itu ada bentuk online-nya. Kita bisa cek ejaan di sana. Kemudian tata bahasa, kita bisa baca bukunya, tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian kosakata, ini juga sering salah ya. Aktivitas pakai P apa pakai F, yang kayak gitu-gitu sering salah. Kita lebih baik kita nggak GR gitu. Lebih baik kita mencoba untuk cek aja gitu. Coba deh saya cek. Toh sudah ada yang daring kan, sudah ada yang online, kita bisa cek di sana. Masukkan kata dan kita akan lihat. Misalnya juga pandemik apa pandemi, yang benar pandemi. Yang seperti itu kita bisa cari. Nah, ini untuk menulis proposal yang baik, seharusnya kita sudah melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu apa sih? Studi pendahuluan itu adalah ketika kita mencoba mencari informasi awal tentang penelitian tersebut. Jadi dari sana kita bisa memprediksi, bisa nggak sih ini saya lanjutkan menjadi skripsi. Jadi tentang studi pendahuluan nanti mungkin harus ada materi tersendiri ya, karena cukup panjang. Nah, silakan cari tahu lebih detailnya apa sih studi pendahuluan. Ya, jadi begitu Anda melakukan studi pendahuluan, itu nanti akan bisa memperkaya proposal Anda, jadi lebih meyakinkan. Nah, apa sih isi proposal? Intinya, proposal itu ya isinya bab 1, bab 2, bab 3. Ya, selain yang lain ya, daftar lampiran, daftar rujukan, dan lain-lain. Tapi intinya ya bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab 1, bab 2, bab 3 itu isinya apa? Bab 1, ini sekali lagi ya, saya mencoba untuk memberikan tips secara umum. Ada banyak isi bab 1 ya, latar belakang, terus identifikasi masalah dan lain-lain, tapi saya cuma mau bahas 2 aja di sini. Pada latar belakang, intinya itu ngapain ya aku di sana ya? Intinya saya nulis apa? Yakinkan pembaca bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Jangan naruh-naruh teori aja tapi ngalur ngidul. Kita tidak membujuk, merayu pembaca untuk terakhirnya dia akan berkesimpulan, oh iya ya, ini penting loh dilakukan. Coba Anda pikirkan bagaimana cara membuat latar belakang yang baik. Kemudian, selain latar belakang, di bab 1 yang akan saya bahas adalah rumusan masalah. Kenapa? Karena rumusan masalah ini penting banget. Rumusan masalah ini memuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab nanti pada pembahasan bab 4 dan simpulan bab 5. Oke, maaf nih saya agak nggak enak badan sebenarnya sedikit. Oke, rumusan masalah dia ini penting sekali. Kenapa? Nanti akan kita jawab. Jadi jangan dilupakan. Kadang-kadang rumusan masalahnya apa? Begitu kita lihat ke bab 4, loh, kok jawabannya nggak ada? Gitu. Nggak bisa ya. Kalau kita udah naruh di sana rumusan masalahnya apa, itu harus Anda jawab nanti. Kemudian ini bab 2, intinya apa sih? Teori. Ada relevan, kemudian juga kajian yang relevan, teori-teori yang terkait. Tapi kesalahan mahasiswa seringnya apa? Dia buat yang ngalur ngidul ke sana ke sini, terus saya tanya, yang teori yang akan digunakan menganalisis di bab 4 kan misalnya teori X dan Y. Mana tuh? Nggak ada di bab 2. Jadi utamakan teori-teori itu. Misalnya kita udah tahu
rumusan masalah 1 akan saya jawab dengan teori X tahun sekian. Rumusan masalah 2 akan saya jawab dengan teori Y. Ya, teori X dan Y itu harus ada, dimuat dengan detail pada bab 2. Utamakan itu dulu deh sebelum yang lain. Ya. Oke, metode penelitian. Kalau tadi bagian teori, kalau yang di sini jangan terlalu banyak teori. Jadi, kadang-kadang yang kita tulis adalah penelitian kualitatif adalah bla 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 panjang lebar. Padahal intinya pada bab 3 itu kita menceritakan apa yang benar-benar, karena ini proposal ya, akan Anda lakukan dalam mengumpulkan atau menganalisis data. Fokus ceritakan ke situ, realnya itu mau ngapain, bukan penelitian kualitatif bla 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 2 halaman. Boleh sedikit aja, jangan terlalu panjang. Nah, fokus ceritakan tuh maksudnya kayak gimana, kita bisa ke sini. Misalnya kita akan melakukan wawancara ya. Wawancara. Nah, misalnya ya, kan sebenarnya ada banyak ya. Kita misalnya akan melakukan menyebarkan kuesioner dan lain-lain. Misalnya anggap aja Anda akan melakukan wawancara. Wawancaranya tipe apa? Misalnya terstruktur, misalnya seperti itu. Kenapa wawancara tipe itu yang digunakan? Terus kepada siapa wawancara akan dilakukan? Kapan? Di mana? Berapa kali kita akan melakukan wawancara? Terus prosedur pelaksanaan wawancara itu gimana? Ini yang harus ditulis dengan jelas di bab 3. Ya. Kemudian, nah kita nih ceritanya proposal udah jadi. Kita ke ujian proposal. Ujian proposal tuh ngapain? Kalau di tempat saya, ya, ujian proposal itu kita akan diuji oleh penguji yang nantinya akan menjadi pembimbing kita. Nah, di sini misalnya case-nya seperti itu di tempat Anda, yakinkan penguji itu jelas ya. Tapi kalau misalnya apalagi kalau dia yang akan menjadi pembimbing kita meyakinkan dia angkat aku loh sebagai mahasiswa bimbingan. Jadi seperti itu. Jadi dengan cara bagaimana? Kita yakinkan dia dengan data-data, kita menguasai topik, kita sudah melakukan studi pendahuluan, dan ini juga penting, argumentasilah dengan logis. Jadi jangan melempem-melempem aja ditanya apa ya gitu aja. Tapi kalau Anda punya pemikiran, kasih tahu gitu. Tapi bukan berarti kita ngotot, bukan berarti kita berdebat nggak jelas arahnya, tapi kita berargumentasi dengan logis. Oke. Kemudian pas kita bimbingan kita ngapain ya? Kira-kira gimana nih? Kayaknya banyak yang punya cerita bimbingan ya. Ada banyak story antara si mahasiswa dengan si dosen pembimbing. Kayak gimana ya proses bimbingan? Kayaknya seru ya. Oke. Ketika kita bimbingan, kita perhatikan etika bimbingan. Apa sih yang harus saya perhatikan? Misalnya etika ketika menghubungi dosen. Masa kita nge-WA dia jam 10 malam gitu kok kayaknya kurang pantas ya. Biasanya sih, ini biasanya ya. Kita hubungi hari kerja pada jam kerja. Karena dosen juga manusia. Dia juga punya kehidupan lain di luar pekerjaan, jadi kita harus menghormati itu. Kemudian misalnya setiap dosen itu umumnya dia punya tata cara sendiri. Misalnya si dosen A dia lebih suka kumpulin aja coba hard copy-nya, nanti saya baca pada hari apa. Kemudian ada si dosen B yang dia 1 minggu itu dia fokuskan 1 hari untuk membimbing. Sebelumnya kita bisa janjian dulu misalnya lewat WA, SMS atau apa. Ada dosen C lewat email. Jadi kita harus mempelajari karakteristik masing-masing dosen itu gimana dia dalam membimbing, tata caranya kita bisa pelajari. Kemudian etika bimbingan juga misalnya datang on time itu pasti ya. Seharusnya itu common sense, tapi ternyata banyak yang tidak melaksanakan. Jadi
kalau Anda janjian saya jam 11, jangan pernah datang jam 11. 10.45 Anda sudah di depan ruangannya duduk rapi. Kalau menurut saya itu etika, gitu ya. Jadi jangan biarkan dia yang menunggu. Itu juga yang saya lakukan sebelumnya ya. Ketika saya sebagai mahasiswa bimbingan skripsi dan lain-lain, itu selalu saya terapkan karena itu etika. Kemudian, nah ini kayak ngomongin apa nih? Ngomongin skripsi atau ngomongin mantan ya? Semakin lama ditinggalkan, semakin sulit balikan. Nah, ini berlaku loh juga untuk skripsi. Kalau kita nggak berkala bimbingan, kalau kita tiba-tiba di tengah jalan, bosen aku kerja aja deh dulu 6 bulan kayak gitu. Kamu balik lagi untuk bimbingan dan lain-lain akan lebih sulit. Jadi lebih baik jagalah bimbingannya harus terus kita lakukan secara berkala. Kemudian ini kadang dianggap remeh sama orang ya. Mengetik dengan rapi. Ngapain gitu? Intinya kan kontennya. Iya sih intinya kontennya. Tapi kalau kita nggak ngetik dengan rapi, bimbingan itu jadinya sulit untuk fokus ke konten. Karena dosennya nggak bisa baca. Ini kamu nulis apa, dia nggak bisa baca gitu. Kadang-kadang juga mahasiswa habis ngeprint di tukang print, itu masih panas ya bundelnya, itu tiba-tiba dia datang ke dosen ya. Kalau pisang goreng mungkin enak ya anget-anget, tapi ini print-printan anget-anget, maksudnya dalam artian apa? Dia belum cek, dia ketik aja, terus dia print, terus dia langsung kasih ke dosen, dia belum cek duluan. Nah, itu jangan Anda lakukan. Sebelum Anda bimbingan, misalnya sehari sebelum kita bimbingan, itu Anda harus cek lagi gitu. Jadi kita lakukan sebagai mahasiswa, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, kita buat dengan rapi, sehingga ketika kita bimbingan, diskusi dengan dosen, itu bisa fokus ke konten. Nggak usah kamu dimarah-marahi hanya karena kata depan dan lain-lain. Itu bisa kamu lakukan sendiri, kamu bisa perbaiki sendiri. Nah, contoh mengetik dengan rapi itu ada ya kesalahan yang sering dilakukan berulang-ulang, kelihatan remeh tapi berulang-ulang. Coba kita lihat ya slide selanjutnya. Nah, misalnya menulis kata depan. Ini ada meme dari wanca.com. Mari belajar perbedaan penggunaan di. Ada gajah di balik batu. Gitu. Coba kita lihat, oh iya, gajahnya posisinya gitu ya, di balik batu. Nah, kalau yang di bawah apa nih? Ini nggak masuk akal ya. Ada gajah di balik sama si batu. Maksudnya batu itu membalik si gajah. Ini nggak masuk akal, tapi gambar ini adalah untuk kita ada gambaran ya tentang penjelasannya. Kalau kata depan di dan ke, kita lanjutkan, kita tambahkan dengan kata benda, keterangan waktu atau tempat. Yang di atas ini kan keterangan tempat kan, di balik batu. Itu kita tulis terpisah. Demikian juga kalau kamu bilang di sekolah, di pasar, ya pisah. Tapi kalau dia dirangkai dengan kata kerja atau kata sifat, kita tulis serangkai. Sederhana dan materi bahasa Indonesia SD, tapi mahasiswa sering salah. Kemudian nih ya, masa sih salah ketik kayak melakukan, adapu, mencari, dan lain-lain? Masa Anda nggak bisa memperbaikinya sebelum bimbingan? Saya yakin kalau Anda punya adik, mungkin dia SMP, dia pun bisa untuk memperbaiki ini, apalagi Anda yang sudah mahasiswa tingkat akhir. Anda pasti bisa. Kalau Anda tidak memperbaikinya, itu berarti malas gitu. Ya, oke. Kemudian satu atau dua kesalahan seperti ini yang mungkin masih bisa dimaklumi ya manusiawi. Tapi kalau terlalu banyak ya malesnya keterlaluan. Kemudian hindari paragraf kepanjangan. Kadang-kadang, 2 halaman satu paragraf yang sama. Mana ide pokoknya? Satu paragraf berisi satu ide pokok. Coba aja cek sendiri ya. Kemudian ini juga kita nulis istilah dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia, misalnya bahasa daerah atau bahasa asing, itu kita cetak miring. Nah, hal-hal seperti inilah yang kalau Anda nggak cek duluan, bikin kacau deskripsi Anda,
dosen jadi susah membaca. Jadi bimbingan konten jadinya malah bimbingan tentang ini yang bisa Anda perbaiki sendiri sebenarnya. Jadi kelihatannya simpel tapi lakukan. Ketiklah dengan rapi. Persiapkan diri, persiapkan bahan sebelum Anda bimbingan. Oke, penulisan bab 4 dan bab 5. Saya sambil lihat jam nih, udah jam 2.43. Oke, penulisan bab 4 dan bab 5. Sebenarnya kalau di buku pedoman di Universitas Pendidikan Ganesha itu ada satu lagi, yaitu implikasi. Oke, di sini ada bab 4 hasil. Hasil itu isinya apa? Data-data yang sudah kita kumpulkan itu sajikan dengan ringkas, terus dalam bentuk yang sistematik, misalnya kita pakai tabel, grafik, dan lain-lain, dan biasanya sudah terklasifikasi. Tapi ini ringkas ya, karena yang lengkapnya itu sebenarnya bisa di lampiran. Ini versi ringkasnya. Terus kadang-kadang kesalahan yang dilakukan adalah di hasil kok udah ada analisis. Hentikan itu Fernando, ya. Di hasil itu nggak ada analisis. Analisis itu ada di pembahasan. Pembahasan itu apa sih? Pembahasan itu kalau misalnya hasil tadi sudah disajikan ya sebelumnya, pembahasan itu memuat apa? Diskusi. Jadi ada diskusi-diskusi yang berkaitan dengan hasil penelitian itu. Kemudian kita juga kasih argumen, kita analisis, merujuk dengan teori yang tadi saya udah cerita itu loh, yang harusnya udah ada di bab 2-mu dengan detail, itu kita analisis di sini, di bagian pembahasan. Sekali lagi, analisis itu bukan di bagian hasil, tapi bagian pembahasan. Nah, terus ini juga ya, bab 5 kadang-kadang mahasiswa bingung, ada rangkuman, ada simpulan, ada saran, apa sih bedanya? Umumnya mungkin nanti silakan disesuaikan dengan panduan universitas masing-masing. Rangkuman itu apa? Rangkuman itu dari bagian depan ya, misalnya latar belakang kan ada konteks masalah dan lain-lain, sampai hasil, itu namanya rangkuman. Terus simpulan apa? Simpulan ini fokus ke pembahasan tadi. Dia menjawab rumusan penelitian. Maaf ya, saya salah ketik. Rumusan penelitian. Jadi, rumusan penelitiannya apakah bla 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 bla. Mungkin bagaimanakah ya? Bagaimanakah bla 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 bla. Bagaimanakah bla bla bla. Ini keduanya harus dijawab di simpulan. Kemudian saran. Nah, saran juga biasanya kadang terlalu abstrak gitu ya. Kamu harus buat saran itu lebih real. Harus jelas. Kepada siapa saran itu, apa isi sarannya, dan bagaimana cara melaksanakan saran. Harus seperti itu. Nggak bisa, ya semoga bisa memperkaya ilmu pengetahuan gitu aja. Wah, real. Nggak real sama sekali. Abstrak banget. Ya. Oke. Kemudian ini juga topik yang lagi tren ya. Katanya pencegahan plagiarisme. Sering banget dosen juga membahas tentang ini. Gimana sih caranya supaya saya bisa terhindar dari yang namanya plagiarisme? Pertama, kita jangan banyak copy paste. Mungkin bisa beberapa, terutama definisi, tapi jangan terlalu banyak. Karena nanti di sistem, terutama kalau misalnya habis ujian skripsi nanti dicek, anggaplah menggunakan Turnitin, dia akan kelihatan bahwa ini sama dengan dari sumber lain, sumber ini gitu ya. Kemudian kita juga harus mencantumkan sumber, ingat tadi saya sudah bahas. Dan ini juga penting, kita bukan memindahkan gitu aja, copy paste taruh, Jadi, tapi kita menggunakan teknik parafrase. Kita ungkapkan kembali tanpa mengubah maknanya. Bahasanya berbeda, tapi maknanya nggak berubah. Jadinya itu nggak plagiasi. Tapi tetap cantumkan sumber ya. Kalau itu bukan ide kita sendiri. Nah, saya contohkan di kampus saya sendiri ya, kampus saya di Undiksa. Ini peraturan terbaru Mei 2020. Mahasiswa diizinkan yudisium jika similarity rate kurang dari atau sama dengan 25%. Jadi, kita harus ingat ya, oh ternyata
kita ada peraturan seperti ini. Oke, nah ini juga nggak kalah penting ya. Jangan sampai kita nulis bagus-bagus tapi kita lupa menyimpannya dengan baik. Nantinya pas laptop kita rusak atau bagaimana, semua data hilang. Kasihan juga kan? Jadi kita ingat backup data skripsi. Misalnya kita bisa di media lain ya, misalnya flash disk, hard disk eksternal. Kemudian kita juga bisa terbangkan ke awan, ya, cloud computing. Jadi kita ditaruh di cloud storage, misalnya Google Drive, ada Dropbox. Kemudian kalau saya pakai email. Yang saya lakukan adalah saya mengirim email untuk diri saya sendiri. Jadi misalnya saya lagi nulis bab 4 nih, ini sekarang tanggal 1 Juli misalnya, 2020. Jadi saya nulis bab 4, begitu ada bagian yang saya belum selesai, saya akan merah. Saya akan warnai merah, sehingga saya ingat, oh itu belum finish gitu. Kemudian saya juga nanti di bawahnya, kemudian itu akan saya kirim lewat email ke email saya sendiri. Terus nanti di sana ada isinya, ada pesannya untuk my future self, untuk diriku sendiri di masa depan. Jadi nanti saya akan ada seperti suruhan gitu. Ininya belum selesai, ininya belum lengkap, daftar rujukan belum lengkap, dan lain-lain. Gitu. Terus saya lampirkan si bab 4 itu. Terus nanti di email saya akan tulis subjeknya update bab 4 tanggal 1 Juli 2020. Nah, anggap setelah saya mengetik itu saya ada keperluan, misalnya saya ada sebuah acara selama seminggu, ketika saya kembali menulis bab 4, saya tinggal lihat email itu. Saya akan lihat, oh, diriku sendiri seminggu yang lalu sudah nulis sampai sini loh, dan dia ada pemikiran-pemikiran seperti ini loh, daftar rujukan belum lengkap, ini. Jadi kita nggak lupa, selain itu juga tersimpan dengan baik. Kemudian bisa juga kita cara manual, hard copy alias cetak dulu ya gitu. Ya, yang kita cetak, yang kita print, misalnya kita pakai bimbingan tuh kita simpan dengan baik dulu gitu ya. Nah, udah sampai ke ujian skripsi. Siapa yang mau ujian skripsi? Yuk, masih belum terlambat untuk yang mau wisuda Agustus itu. Siapa tahu masih ada kloter selanjutnya di bulan Juli untuk ujian skripsi ya. Oke, kita lihat apa sih yang biasanya kita persiapkan. Latihan presentasi sesuai waktu. Jadi misalnya waktunya 15 menit, ya kita latihan di rumah 15 menit. Slide dan lain-lain harus sesuai. Biasanya adalah fokusnya adalah ke bab 4 dan bab 5-nya. Kenapa? Karena bab 1, 2, 3 kan udah kita bahas di proposal. Bab 4 dan bab 5 intinya. 1, 2, 3 singkat-singkat aja deh. Intinya bab 4 dan bab 5 biar waktunya nggak keburu habis. Kemudian kita tatap audiens ya, penguji. Jangan hanya baca slide aja, tapi kita gimana ya untuk bicara di umum yang baik kayak gimana. Misalkan Anda baca lagi, kemudian jelas kita harus menguasai materi dan percaya diri. Jadi ini juga kita bisa berpikir seperti ini. Skripsi saya itu saya loh yang paling banyak baca topik tentang skripsi tersebut. Bisa saja penguji saya adalah siapa, mungkin pendidikannya sudah tinggi atau sudah pakar atau apa, tapi belum tentu dia lebih banyak membaca khusus topik tentang ini dibanding saya, belum tentu. Bisa aja dia sudah banyak membaca, tapi mungkin secara umum, sedangkan yang benar-benar khusus menyempit tentang topik ini mungkin aja kita sebagai orang yang bikin skripsi yang lebih banyak baca. Jadi kita tetap harus percaya diri, kita kuasai materi dan doa juga ya. Jangan lupa berdoa. Nah, habis ujian skripsi ngapain tuh? Lakukan revisi secepatnya dan sebaik-baiknya. Kemudian kalau udah revisinya sudah bimbingan, biasanya kan bimbingan dengan dosen yang selain pembimbing dulu ya, kalau yang sudah. Kalau selain sudah selesai dengan dosen selain pembimbing, baru kita ke pembimbing. Nah, waktu kita minta tanda tangan dosen, ini dianggap remeh, tapi sering bikin orang kesulitan ya, mahasiswa kesulitan. Kenapa?
dia itu salah nulis nama, gelar, NIP, dosen. Coba kamu bayangkan ya, kamu salah nulis namanya dia, kamu tambahin gitu. Atau mungkin gelar yang dia sudah raih dengan susah payah, tuh kamu hilangin atau kamu ganti. Terus kamu minta tanda tangan sama dia gitu. Masuk akal atau enggak gitu. Kan dia bingung ya, ini nama siapa gitu. Ini gelar siapa. Jadi kita seperti tidak menghargai dia. Kemudian juga NIP, mungkin kalau ada yang punya NIP, ada yang enggak ya. Tapi kalau yang untuk NIP, Anda harus tahu loh, 4 angka awal itu tahun lahirnya si dosenmu loh. Kadang-kadang ada orang kelahiran 85, dimintain NIP depannya 1965 gitu. Mungkin dia malah jadi sakit hati ya, kelihatan tua banget gitu. Ya. Jadi nama gelar NIP itu untuk menghargai dia ya. Kita harus menuliskan dengan benar. Selain itu juga kalau seandainya si dosen juga nggak masalah atau mungkin nggak aware gitu, tanda tangan mungkin lagi buru-buru atau apa ditandatangani aja, legalitasnya kan jadi bermasalah. Itu tanda tangan bukan di atas nama dia yang benar. Jangan-jangan nanti halaman pengesahan skripsimu nggak sah. Mau kayak gitu? Oke, ini penutup ya. Jadi ini banyak yang bilang seperti ini, jadi sebenarnya saya nggak tahu ini kutipan ini sumbernya siapa. Ya. Tapi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kalau skripsimu itu bagus, misalnya metodenya bagus, topiknya menarik, baru, original, dan lain-lain, tapi nggak selesai, nggak bisa disebut skripsi yang baik. Dia nggak akan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia hanya akan mengisi laptopmu aja. Jadi, kamu harus ingat itu, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Selesaikan skripsimu. Oke, semangat ya pejuang skripsi. Semoga Anda bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Sampai sini dulu materi saya dan semoga berguna. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eva. Luar biasa sekali. Jadi gambaran yang sangat bagus bagi para pejuang skripsi. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silakan gunakan fasilitas raise hand untuk berbicara langsung atau bisa menggunakan question answer. Oke, saya sambil cek ya question and answer. Oke, sementara di question answer itu ada satu pertanyaan Bu Eva, saya bacakan ya. Dari Ibu Loh Putus Santi Yuliastiti. Jadi keren banget materi sama tipsnya untuk saya yang masih semester muda. Boleh tahu tips general untuk memilih topik ya Bu? Jadi secara umum bagaimana sih cara memilih topik yang bagus, yang sesuai gitu? Silakan. Oke. Terima kasih Santi. Jadi ini saya masih screen sharing ya? Masih ya Pak Jessica ya? Oke, saya akan kembali ke sini. Masih kelihatan ya pertimbangan ini? Oke. Jadi di sini ya untuk mungkin saya ulangi di sini. Ketika kita memilih topik, kita lihat terutama penting nggak ya si penelitian ini. Aku suka nggak ya? Aku berminat nggak ya? Dan aku mampu menyelesaikannya nggak ya? Itu yang harus kita pikirkan. Dan kemudian kalau cara dapat idenya juga bisa dari banyak hal, baca, diskusi, browsing, dan lain-lain. Oke. Mungkin itu dulu Pak Resiket. Oke. Masih ada pertanyaan? Masih. Pertanyaan selanjutnya dari Kadek Dandi Wirawan, Konnichiwa Sensei. Saya ingin bertanya untuk R&D, Research and Development. Apakah pada bab 2 dicantumkan model pengembangan yang digunakan? Oke. Tunggu sebentar. Oke. Selamat siang Dandi. Jadi ini silakan kita cek ke buku panduannya.
buku panduan, kalau misalnya kita lihat di buku panduan, misalnya ya, Undiksa, punya Undiksa, misalnya dia mau penelitian pengembangan, research and development. Di bagian 2 itu apa sih isinya? Kajian teori, hasil penelitian relevan, kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis. Kalau misalnya dia nanya tadi tentang apa sih namanya model pengembangan, itu bukan di bab 2, tapi di bab 3. Jadi silakan aja cek, tadi saya sudah bahas bahwa kita punya buku panduan dan kita lihat di sana sistematika penulisan bab 3 isinya apa, bab 2 isinya apa gitu. Ya, terima kasih. Oke, makasih Bu Eva. Silakan jika ada yang masih bertanya, gunakan fasilitas raise hand atau question answer. Oke, ini ada pertanyaan sepertinya Pak. Ya, Pak Yoga Tanu Dwi Putra. Halo Bu, mau bertanya, apakah di bagian kesimpulan bisa mencantumkan hasil penelitian yang berupa data angka dan sebagainya? Oke, di hasil penelitian apakah? Oke, silakan Bu Eva. Oke, sorry, coba. Di bagian kesimpulan, kesimpulan ya. Kita kembali ke slide. Oke, supaya lebih jelas ya, akan saya bahas di sini. Kesimpulan, kita lihat kesimpulan. Oke, kesimpulan data angka boleh sih, nggak masalah. Tapi itu jawaban rumusan penelitian Anda nggak? Kan kita lihat tuh di bab 2 rumusan, bab 1 itu kan ada rumusan penelitiannya. Rumusan penelitian 1, bagaimanakah bla 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 bla. 2, bagaimanakah bla bla bla, misalnya gitu. Nah, si data angka yang Anda sebutkan tadi adalah jawaban dari rumusan penelitian. Jika iya, boleh. Jadi intinya ya simpulannya menjawab rumusan penelitian. Tadi pertanyaannya apa? Jawab di sini gitu, dengan ringkas. Jadi begitu ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Yoga tadi ya. Pak Yoga, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain. Saya lihat di chat. Oke, tidak ada. Terus di Oke, sepertinya sudah Bu Eva. Tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya semuanya sudah paham dan mungkin sudah kabur mulai mengerjakan skripsinya ya. Karena semangat yang bagus. Jadi materi ini sangat bagus sekali. Jadi kita ada gambaran bagaimana cara untuk membuat skripsi. Oke, Bu Eva, mungkin sebelum kita akhiri pas jam 3.00 mungkin ada yang disampaikan lagi sebagai closing speech, silakan. Oke. Ini jadi tipsnya ini, semua tips ini ya adalah pemikiran aja, ide aja. Kalau misalnya sesuai silakan. Kalau misalnya nggak sesuai, kita juga bisa diskusi ya, terbuka untuk kritik dan saran. Tapi yang jelas saya ingin sekali mahasiswa itu lebih semangat menulis skripsi, karena ada banyak hal yang menunggu kalian di luar skripsi. Jangan kayak terjegal gitu. Jadi banyak yang seperti itu. Kemarinnya dia nilainya A dan lainnya, pas skripsi 3 tahun. Lama banget, nggak bisa lulus. Jadi kayak skripsi itu kayak beban buat dia, kayak menghalangi dia, padahal skripsi itu bisa diajak seru aja, bisa diajak santai. Jadi tapi tetap kita kerjakan dengan serius. Kemudian ada banyak hal yang menunggu kamu di luar skripsi. Siapa tahu ada yang mau cari kerja, terus jangan-jangan ada yang mau nikah atau apa. Alangkah lebih rileksnya ketika kita melakukan itu semua, kita sudah menyelesaikan pendidikan. Jadi itu aja dari saya. Makasih Pak Resika. Makasih untuk bisa berbagi. Terima kasih Bu Eva, luar biasa sekali. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah closing speech dari Bu Eva, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bu Eva yang sudah berbagi di acara Undiksa Berbagi. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Kepada seluruh peserta Undiksa Berbagi Batch 2, di chat saya sudah bagikan link survei, jadi silakan Bapak Ibu mengisi link survei tersebut sebagai bahan evaluasi kegiatan dan juga pembuatan sertifikat. Untuk materi nanti kita akan upload di website undiksa.ac.id/online course. Jadi sertifikat juga nanti bisa di-download di sana. Oke, demikian Undiksa Berbagi Batch 2 kali ini. Sekali lagi terima kasih.
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Eva. Terima kasih, Pak Rey.